Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardina Zeratunsita dari kelas 11A Farmasi Sekolah SMK Sehat Insan Perjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum mengenai Ramadan berkualitas mulai dari diri sendiri. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Semoga masih full senyum ya, jangan full tidur. Teman-teman, kita pastinya pengen dong punya hasil Ramadan yang berkualitas. Kita pengen puasa kita nggak cuma dapat lapar, tapi juga ada upgrade akhlak. Nah, pertanyaannya, mulai dari mana sih? Apakah kita harus jadi ustazah dulu atau nunggu tua dulu? Ternyata enggak guys, kuncinya cuma ada di satu kalimat aja, yaitu ibda binafsika. Artinya apa tuh? Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus paham dulu nih. Beragama itu sebenarnya mudah. Semudah kita jalanin hal yang sudah disyariatkan dengan happy dan ikhlas. Ukuran ikhlas itu simple teman-teman. Kita menjalani ibadah dengan senang hati, sepenuh hati, dan dengan tujuan mencari ridha Allah. Nah, di Ramadan ini kita dilatih untuk memiliki satu sikap kunci, yaitu kejujuran. Nah, ada cerita keren nih teman-teman. Dulu ada seseorang yang mau masuk Islam, tapi dia bilang ke Nabi kalau dia punya satu kebiasaan buruk yang susah ditinggalkan, yaitu mencuri. Bayangin, mau tobat tapi masih pengen nyuri. Terus apa dong kata Nabi? Nabi itu nggak ngasih syarat yang seribet, tapi Nabi cuma minta satu hal. Minta dia untuk berjanji untuk anla takzib, alias jangan bohong. Simpel kan? Tapi efeknya sangat dahsyat. Ketika seseorang itu mau mencuri lagi, dia mikir, waduh nanti kalau gue mencuri, gue harus bilang apa dong ke Nabi? Kalau gue jawab nggak nyuri, berarti gue bohong dong. Terus kalau gue jawab jujur, ya malu dong. Akhirnya gara-gara janji nggak mau bohong itu, dia berhenti mencuri. Pelajaran untuk kita, kalau kita bisa membiasakan diri untuk jujur dan nggak bohong, otomatis kita bakal bisa mengerem diri kita dari perlakuan dosa yang lainnya. Supaya Ramadan kita berkualitas dan punya dampak positif kayak cerita tadi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Singkat aja 3M ya. Apa aja itu? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Nggak usah sibuk nuntut temen atau orang lain buat berubah. Pastikan niat itu tertanam di hati dan kita eksekusi sendiri dulu. Istilah kerennya, ibda binafsika. Yang nomor 2, mulai dari yang kecil. Kebaikan itu nggak harus langsung gede kayak ngebangun masjid. Mulai aja dari hal yang sederhana. Misalnya, nyingkirin batu di jalan. Atau ketika kita di sekolah, sesimpel senyum, nggak nyontek, dan ngebantuin teman piket. Ingat, Allah itu maha teliti. Kebaikan sekecil apapun, sebesar biji zarah pun, pasti ada balasannya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan yang terakhir, nomor 3, mulai dari sekarang. Ini yang paling berat, jangan ditunda. Kalau ada niat baik tuh langsung sikat. Karena kalau biasanya itu ditunda, pasti seringnya itu gagal kejadian. Jadi teman-teman SMK, kesimpulannya,
Ayo, kita jadi agen perubahan mulai dari cermin kita sendiri. Terapkan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Kalau kita terbiasa jujur dan disiplin dari hal-hal yang kecil, insya Allah masa depan kita menjadi cerah dan Ramadan ini menjadi penuh berkah. Terima kasih sudah menonton, selamat berbuka puasa, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibda binafsika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.